Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan menyampaikan renungan atau khotbah yang dimana sebagai pemenuhan tugas dari ujian praktik agama. Pada kali ini saya mengambil ayat firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Poin penting yang akan saya bahas yaitu yang pertama, bahwa Adamlah yang terlebih dahulu dibentuk, baru kemudian Hawa. Hawa dibentuk dari laki-laki dan untuk laki-laki. Semua ini ditekankan sebagai alasan untuk kerendahan hati, kesederhanaan, sikap berdiam diri, dan kepatuhan perempuan pada umumnya. Dan poinnya yang kedua, bahwa Adam terlelap ketika istrinya sedang dibentuk. Supaya tidak ada peluang untuk berpikir bahwa dalam hal ini ia telah mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat. Ia telah sadar mengenai kebutuhannya akan seorang penolong yang sepadan. Namun karena Allah telah menjamin untuk memberi dia seorang penolong, ia tidak menyusahkan diri dengan merisaukan hal itu. Sebaliknya, ia berbaring dan tidur dengan nyenyak sebagaimana orang yang telah menyerahkan semua kekhawatirannya kepada Allah. Dengan memasrahkan diri dan semua urusannya kepada kehendak dan hikmat penciptanya. Jehovah Jireh, biarlah Tuhan menyediakan pada waktunya bagi orang yang dikenannya. Jika kita bersandar sepenuhnya kepada Allah, Ia akan bekerja sepenuhnya bagi kita dan melakukan semuanya demi kebaikan kita. Kemudian poin yang ketiga, bahwa dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari Adam, dibentuknya perempuan itu. Ia tidak dibentuk dari kepala Adam untuk memerintah atasnya, juga bukan dari kakinya untuk diinjak-injak oleh laki-laki, melainkan dari sisinya supaya setara dengannya. Seperti yang kita ketahui, di mana fungsi dari rusuk adalah sebagai penyangga, penopang, dan juga tempatnya adalah di samping atau di sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bertujuan agar perempuan dapat menjadi penopang, penolong bagi laki-laki. Di bawah lengannya untuk dilindungi dan dekat hatinya untuk dikasihi. Adam kehilangan sebuah rusuk tanpa mengurangi kekuatan atau ketampanannya. Tidak diragukan lagi bahwa kulit daging yang disayat tadi sudah ditutup tanpa meninggalkan bekas. Sebagai gantinya, ia mendapatkan seorang penolong yang sepadan, yang jauh melebihi kehilangan yang dideritanya. Apa yang diambil Allah dari umatnya melalui satu dan lain cara akan dikembalikan dengan kelebihan. Dalam hal ini, Adam melambangkan Dia, Tuhan, yang akan datang. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang terakhir dibentuk sebagai yang paling baik dan unggul dibanding semua makhluk lain, dengan diciptakannya Hawa sesudah Adam dan dari anggota tubuh dari laki-laki, semua ini telah memberikan kehormatan kepada kaum itu sebagai kemuliaan laki-laki. Jika laki-laki adalah kepala, maka perempuan adalah mahkotanya. Mahkota bagi suaminya, mahkota bagi makhluk ciptaan yang tampak. Laki-laki terbuat dari debu yang diperhalus, sedangkan perempuan diciptakan dari debu diperhalus 2 kali setingkat lebih tinggi dari tanah. Ke-10 firman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.